Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abizar Hafid dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memberikan sedikit kisah hidup saya sedari kecil hingga saat ini. Pertama mengenyam pendidikan itu ketika di bangku taman kanak-kanak yaitu TK. Ketika TK masih saya belum banyak mengingat apa saja peristiwanya. Lalu singkat cerita, beranjaklah ke bangku sekolah dasar. Di bangku sekolah dasar saya benar-benar merasakan namanya jatuh bangun, sempat stres karena ketika sekolah dasar saya banyak sekali mengalami hal-hal yang tidak mengenakan karena saya dulu orangnya payah banget, benar-benar payah. Teman-teman saya yang mungkin lihat video ini mungkin bakal tahu siapa saya gitu kan yang sebenarnya. Lalu singkat cerita, masuk ke jenjang SMP, sekolah menengah pertama. Ketika sekolah menengah sama pasti jatuh bangunnya cuman nggak banyak karena saya SMP banyak senang-senangnya doang, hingga saya menyadari ketika menginjak bangku madrasah aliyah gitu bahwa saya ketika SMP tidak begitu banyak mendapatkan ilmu. Ya mungkin hanya beberapa. Di situ saya benar-benar menyesal karena terlalu berlarut-larut dalam kesenangan. Lalu singkat cerita, ketika masuk madrasah aliyah, karena saya SMA ini pondok jadi saya sebutnya madrasah aliyah. Ketika masuk madrasah aliyah, di situ benar-benar dar. Saya merasakan banyak sekali dinamika, namanya apa? Ya beradaptasi di lingkungan baru gitu kan, apalagi pondok yang sebelumnya saya tidak pernah ada di posisi tersebut. Pondok jauh dari orang tua, soalnya kan saya dulu SMP SD sama orang tua tinggalnya. Ini ketika masuk pondok saya benar-benar merasakan atmosfer yang berbeda gitu. Hal-hal yang sebenarnya yang biasa saya lakukan ternyata salah di dalam pondok itu. Jadi di awal-awal masuk pondok itu saya sempat stres soalnya saya di madrasah aliyah ini lama pendidikan itu 5 tahun ya, 5 tahun. Jadi sebelum masuk madrasah aliyah itu ada di pondok saya namanya program persiapan bahasa. Jadi persiapan bahasa ini wajib mengenyam pendidikan khusus bahasa Arab selama 1 tahun. Setelah 1 tahun lulus baru masuk madrasah aliyah di jenjang pertama ya, dan berikutnya jenjang pertama, kedua dan ketiga. Ketika di awal saya benar-benar merasakan jatuh bangun, saya stres karena adaptasi. Di situ saya banyak melanggar baik dari peraturan OSIS ataupun peraturan pesantren. Tapi untuk lebih banyak melanggar peraturan OSIS. Di situ saya banyak dihukum, makanya saya stres. Di situ benar-benar stres, banyak tekanan. Benar-benar jatuh bangun. Setelah selesai mengenyam pendidikan madrasah aliyah kelas 1, 2, dan 3, saya tidak langsung lulus. Jadi program di pondok saya itu ada namanya program mengabdi 1 tahun. Saya ditempatkan di salah satu lembaga pendidikan di Indramayu, di SMP, semacam SMP IT. Jadi saya di situ mengajar kelas 7 dan 8. Sama saya beradaptasi dengan lingkungan baru, atmosfer baru, gimana rasanya menjadi tenaga pengajar gitu kan. Ternyata ini tidak saya duga, seperti karma buat saya, karena apa yang dirasakan mungkin ustadz saya dulu, guru-guru saya dulu, mungkin ini yang saya rasakan ketika ngabdi gitu kan, gimana beratnya menjadi seorang tenaga pengajar. Lalu singkat cerita, kelulusan, sebenarnya gambaran masuk universitas itu tidak mau kemana-mana gitu kan, hanya satu, yaitu Universitas Islam Madinah. Karena soalnya pondok saya itu udah terakreditasi oleh Universitas Islam Madinah, makanya dari awal itu niat saya salah. Awal masuk MA itu pengen masuk Universitas Islam Madinah, padahal kan untuk belajar itu kan semestinya tidak
tidak di situ-situ aja kan. Nah, cuma saya orientasinya cuma satu itu, tidak ada opsi lain, benar-benar sama tidak ada opsi. Yang kepikiran kalau misalnya saya gagal itu hanya umum. Saya pengen ngambil umum, kuliah umum. Jadi ada 3 program studi yang pengen saya pilih, yaitu psikologi, hukum, sama komunikasi. Tapi yang lebih condong itu saya lebih ke hukum sama ke komunikasi. Jadi ketika saya kelulusan, setelah mengabdi kelulusan, lalu memilih masuk mendaftarkan diri ke Universitas Islam Madinah, lalu saya gagal. Bodohnya saya di situ, saya tidak mencoba lagi untuk tahun depannya. Saya hanya mencoba sekali dan menyerah begitu saja. Oleh karena itu saya dapat referensi, setelah gagal itu dapat referensi dari teman bahwasannya ada universitas namanya Universitas Ahmad Dahlan. Saya baru dengar nih di kuping saya, lalu saya searching, ternyata wah bagus nih. Ya udah kan, ternyata dulu ada program studi yang saya inginkan, psikolog, hukum, sama komunikasi. Cuma saya lebih condong, nggak entah kenapa karena saya lebih condong komunikasi, lalu saya pilihlah hingga saat ini. Ya mungkin itu bisa sedikit cerita yang bisa saya ceritakan dari penggalan kisah hidup saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.